bersyukur kami masih boleh berada di rumah Tuhan. Kami bersyukur kami masih diizinkan untuk berkumpul dan bertemu di dalam tubuh Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan mengizinkan kami boleh ada hingga malam ini. Tuhan, kami sungguh mensyukuri untuk pemeliharaanmu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami beribadah menutup tahun 2016, kami ingin dikenyangkan oleh berkat jasmani yang kami tahu bahwa ini juga berasal daripada Tuhan sendiri. Dan melalui sejumlah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah gerakkan, yang Tuhan sudah rencanakan sedemikian rupa melalui setiap kami. Untuk kami juga boleh bawa menjadi sebuah persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah tiap-tiap makanan minuman yang kami boleh bawa betul-betul boleh menjadi sebuah ungkapan syukur kami. Tuhan, kami tidak hanya melihat sekedar sebagai sebuah jenis makanan, bukan hanya sekedar untuk kami bisa mencicipi betapa lezatnya makanan, tetapi jauh lebih daripada itu ya Tuhan. Izinkan kami untuk boleh menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Bapa, tolonglah kami supaya kami boleh menikmati setiap hal yang malam hari ini kami boleh lalui, dan kami boleh menikmatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengerjakan, yang sudah berjerih lelah, dan sudah mengadakan setiap makanan minuman yang mereka bawa, dalam bentuk apapun, dalam jenis apapun, dalam jumlah berapapun. Dan biarlah juga Tuhan Engkau memberkati. Bahkan kami pun yang tidak berkesempatan untuk bawa, tidak kecil hati, kami tetap boleh bersama-sama berbagian di dalam satu kasih, berbagian di dalam satu tubuh Kristus. Dan tentunya ya Tuhan, kami juga bersama-sama diikat di dalam satu kasih dan persekutuan dengan Engkau. Itu yang terlebih indah dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Dan berkati makanan ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan, sehingga makanan minuman ini menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Dan tubuh yang kuat, energi yang kami peroleh melalui makanan, kami dapat gunakan untuk memuji-muji namamu, menyembah Engkau Tuhan di dalam ibadah tutup tahun pada malam, pada sore hingga malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sudah bisa langsung duduk, ambil tempat duduknya masing-masing. Nanti Bapak Ibu lainnya ya bisa menyusul ya. Boleh langsung jalan ke arah pohon Natal ya, ke arah pohon Natal, pelan-pelan keluar gitu ya. Mau berputar juga boleh ya, mau berputar juga boleh ya. Sebagai informasi, jadi di meja utama ini ada tempat teduhnya, boleh lewat jalan ya, sama aja. Ya, jadi kan Bapak Ibu apa-apa ya, masih ada yang di belakang. Kalian habis. Oke, bisa menyusul para orang tua, silakan yang di dalam. Mari. Yuk. Ya, pelan-pelan. Ya, langsung sambung. Ya, langsung sambung, langsung sambung. Kalian ya? Oh ya, oh iya. Ya.
Tuhan mau. Ini makanannya siapa? Taiwan. Ayo, mari. Kalau boleh lewat sini. Kalau boleh supaya tidak. Ini sama ini ya? Iya. Gimana Pak rasanya? Mantap. Mana? Ada yang mupeng, ada yang Waduh, enak banget. Wih. Enak. Mau aja. Nice bro. Teh swasta, kopinya mantap bro. Kopi ngaso. Orang-orang yang kita kasihi, ayah ibu berkumpul dengan anaknya, orang tua berkumpul dengan sanak saudaranya. Itu adalah suatu anugerah Tuhan yang terindah. Menjelang pergantian tahun, Tuhan masih mengizinkan kepada kita untuk sama-sama mengucap syukur kepada Dia. Maka segala penuh sukacita membawa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Hanya musik saja. Mari kita nyanyikan ayat yang ketiga dengan
semuanya. Malam. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Elina. Saya sekarang lagi kuliah, udah semester 6 di Fakultas Kedokteran Atmajaya. Jadi kemarin saya diminta Pak Guru untuk kasih kesaksian. Saya pikir ini bukan sebuah kebetulan gitu, tapi udah direncanain sama Tuhan. Karena sebelum ini saya tuh ada ujian yang di kuliah, ada ujian yang bener-bener saya tuh nggak bisa sama sekali, dan saya ngerasa, waduh saya nggak bakalan lulus nih. Terus entah kenapa dari situ tuh saya ada kepikiran ide. Saya bilang ke Tuhan, kalau misalkan saya nyampe lulus, sebagai ucapan syukur saya, saya janji deh saya kasih kesaksian. Nggak taunya dikasih kesempatan sama Tuhan di depan mata kayak gini. Jadi langsung aja saya saksikan selama tahun 2016 ini. Jadi di tahun 2016 ini ada suatu perbedaan besar dari tahun sebelumnya itu di dalam hidup saya, yaitu saya jadi anggota dari sebuah organisasi sekaligus jadi pengurusnya juga tahun ini. Nah, jadi organisasi ini itu adalah organisasi tim bantuan medis di kampus saya juga. Saya dari awal udah mau banget masuk ke dalam organisasi ini karena dari awal pokoknya saya pengen banget deh. Dan untuk masuk situ saya juga berjuang keras. Di situ saya harus masa pendidikan selama 1,5 tahun, dan di situ pendidikannya itu nggak gampang sama sekali, semi militer gitu. Saya harus latihan seminggu 3 kali, push up, sit up, pokoknya fisik genjot benar-benar, dimarah-marahin ya kayak tentara tapi nggak nyampe segitunya juga. Nah, udah gitu dari tahun 2016 saya jadi anggota dan akhirnya masuk. Seharusnya saya udah nggak latihan kayak dulu lagi, saya udah nggak seberat itu. Tapi ternyata setelah saya masuk, perjuangannya itu malah lebih berat justru. Bukan karena latihan fisik, tapi memang ya kerja. Dan itu sangat menyita waktu saya, terutama menyita waktu saya di hari Minggu. Dari awal saya sudah tahu bahwa hari Minggu itu akan tersita gitu. Dari awal saya jadi di masa pendidikan itu saya udah tahu hari Minggu saya itu bakal tersita. Tapi jadi saya udah, berarti kalau misalkan hari Minggu tersita, saya nggak bisa ke gereja, saya nggak bisa ketemu keluarga saya nggak bisa pulang karena kan di Jakarta dan saya ngekos di rumah saya di Bekasi gitu. Jadi waktu yang seharusnya saya bisa pakai untuk pulang ke rumah jadi tersita juga. Tapi itu udah saya pertimbangkan matang-matang. Bahkan saya udah berdoa, bergumul, dan saya bahkan merasa bahwa ini emang rencana Tuhan kok saya masuk sini. Pokoknya pasti ada sesuatu yang berharga yang saya nggak bisa dapat kecuali saya masuk di sini. Gitu. Lalu hari demi hari berlalu dan benar, saya jadi jarang ke gereja, jarang pulang juga. Dan itu sebabnya juga saya di sini mungkin jadi jarang kelihatan juga karena saya nggak pernah pulang untuk bergereja di sini. Nah, selama setahun itu saya ke gerejanya cenderung pindah-pindah gitu. Di sana ada GKI Fluid, cuman saya nggak secara rutin selalu ke GKI Fluid. Lalu saya punya masalah tentunya sebagai anak kuliah, sebagai pengurus organisasi, dan masalahnya itu ya cukup banyak, meskipun ya pasti masalah yang orang dewasa ya lebih banyak, cuman pada usia saya merasa itu masalahnya banyak. Saya lalui itu semua sampai di satu titik saya merasa kok saya stres banget. Saya merasa saya nggak kuat banget. Saya sampai jatuh depresi dan cemas. Jadi kalau di dalam kedokteran itu ada yang namanya gangguan mental atau gangguan kesehatan jiwa. Nah, masalah beberapanya itu adalah gangguan depresi dan gangguan cemas. Kalau gangguan depresi itu gejalanya sharing dikit aja. Nah, jadi orangnya itu bakalan sedih terus, bakalan murung terus, bakalan ngerasa ngantuk terus. Mungkin kalau pernah ngerasain stres terus tiba-tiba gak ada sebab, selama beberapa hari kita ngantuk mulu padahal tidurnya cukup, makannya cukup, gimana itu bisa aja tuh depresi, tapi jangan dianggap itu sebuah depresi. Terus kalau gangguan cemas ini ya yang pertama pasti ngerasa cemas, khawatir, makanya namanya gangguan cemas. Terus ngerasa
kadang bisa gejala-gejala di tubuh gitu, bisa pengen muntah, gemeteran, keringetan, pokoknya rasanya nggak enak banget. Sampai satu saat tuh pokoknya udah berat banget gejalanya, udah sampai saya apa ya, pernah saya ngerasa pengen mati aja deh, udah kayak menderita banget. Terus sampai satu titik saya nggak kuat lagi, dan akhirnya saya konsultasi ke dosen saya gitu, dokter jiwa di kampus saya. Di sela-sela itu tuh saya kepikiran, kenapa sih kok sampai bisa begini? Zaman dulu, zaman saya masih kecil, SD, SMP, SMA, saya udah kenal Tuhan, saya udah tahu kalau bunuh diri itu salah. Dan dari dulu udah diajarin juga bahwa nggak boleh bunuh diri itu dosa. Terus saya juga udah ngerti banget, dan saya yakin saya nggak mungkin pernah pengen bunuh diri. Tapi ya bukan pengen bunuh diri sih, pengen mati gitu maksudnya. Tapi di titik ini saya ngerasa kayak, aduh, ngapain lagi sih hidup nih, kayak udah ya udahlah, nggak ada, males juga kerja, ngapain kerja, semuanya nggak dihargain, semuanya judgement terus yang kita dapat, nggak pernah ada penghargaan yang kita dapat. Sampai titik seperti itu yang saya alami. Nah di situ saya sadar ternyata saya tuh udah jauh dari Tuhan. Saya nggak jadi anak yang berandalan atau nakal, nyontek, atau pokoknya saya baik lah gitu ya, baik di mata dunia. Saya masih baik-baik aja di mata dunia, nggak pernah nyontek ya, terus membantu orang dan sebagainya, bla bla bla. Tapi salahnya tuh di mana? Saya tuh lupa untuk menjaga hubungan baik saya dengan Tuhan. Saya lupa memelihara persekutuan di dalam Tuhan yang saling menguatkan, karena saya jarang ke gereja. Saya dulu cuma berpikir, nggak apa-apa saya nggak ke gereja, tapi saya kan masih bisa berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Dan itu saya lakukan tetap selama setahun ini. Cuman tetap aja ternyata persekutuan di dalam Tuhan itu saya perlu. Saya perlu di saat saya mulai jatuh, saya perlu orang yang menguatkan saya perlu persekutuan. Dulu saya mungkin terlena oleh pemikiran gak apa-apa nggak ke gereja, saya masih bisa berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Tapi ternyata nggak bisa. Kenapa saya jadi jatuh meskipun saya baca Alkitab dan berdoa setiap hari? Karena di dalam perkuliahan itu, buat teman-teman yang mungkin nanti mau kuliah biar tahu, di situ pemikirannya tuh pada sekuler. Orang-orang tuh mikir secara apa yang benar di dunia ini gitu, kayak misalkan yang penting baik, yang penting menolong orang. Tapi itu baiknya di mata dunia, itu nggak sama firman Tuhan. Mungkin memang firman Tuhan mengatakan ya harus yang baik seperti itu juga, tapi yang baik itu belum tentu benar. Sampai akhirnya ya cara saya untuk menghadapi masalah itu berubah. Saya mulai jadi seperti teman-teman yang sekuler. Saya kalau ada masalah ya larinya bukan ke Tuhan, tapi ya ke teman cerita. Semua orang kan ngomong tuh di TV, di sinetron sih, kayak apa ya, film seri yang luar negeri aja yang kayak semua orang tua tuh bilang itu nonton yang luar negeri punya lebih bagus daripada di Indonesia, kayak gitu kan. Nanamin moral, iya nanamin moral benar, tapi nggak nanamin firman Tuhan. Jadi apa yang saya belajar di sini, nanti meskipun udah kuliah teman-teman dan kita semua yang udah, ya mungkin bukan kuliah atau udah lebih tinggi lagi, udah kerja dan sebagainya, kita jangan terlena sama pikiran bahwa kita udah Kristen dari dulu terus udah bisa baca Alkitab sendiri, bisa bertumbuh sendiri. Jangan terlena seperti itu. Hati-hati, tetap pelihara hubungan baik dengan Tuhan, tetap jaga persekutuan di keluarga ini. Dan saya jujur aja senang banget bisa ada di tengah-tengah keluarga Cibubur ini waktu mau tahun baru ini. Dari saya itu aja kesaksiannya. Terima kasih. Terima kasih Erina. Puji Tuhan. Berikutnya kita mengenai setiap ayat lagunya. Setiap jamnya Tuhan
lagi saya undang kembali untuk mewakili kaum Bapak Arman. Saya persilakan waktu Pak. Baik, selamat malam, shalom. Saya bersyukur pada malam hari ini diberikan kesempatan. Sejujurnya waktu Pak Guru menghubungi saya hari apa ya, 2-3 hari yang lalu ya Pak ya, malam hari Pak Guru WhatsApp saya untuk memberikan kesempatan ini, saya nggak berani langsung jawab terus terang. Sampai dengan keesokan harinya, sampai Pak Guru telepon juga. Terus kemudian saya bicara lagi dengan Pak Guru, disampaikan saya untuk mendapatkan kesempatan seperti saat ini. Bapak Ibu, waktu kesempatan untuk bersaksi ini diberikan, saya berpikir tadinya, Tuhan apa sih yang istimewa yang bisa saya sharing untuk semua jemaat yang ada di sini. Kayaknya nggak ada yang bombastis dalam hidup saya tahun ini gitu. Tapi saya coba pikir lagi dan saya coba tulis satu-satu kira-kira apa yang menarik dalam hidup saya yang ingin saya sharing. Ternyata akhirnya saya harus memilih Bapak Ibu, karena kalau semuanya saya sharingkan kayaknya nggak cukup waktu kita malam ini. Karena apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita sebenarnya, kalau kita hitung satu demi satu terlalu banyak. Satu yang ingin saya sharingkan, mungkin perkenalkan sebelumnya, nama saya Arman. Mungkin saya belum terlalu familiar bagi Bapak Ibu. Saya baru aktif di GKY mungkin setahunan lebih inilah, hampir 2 tahun. Nah, apa yang berbeda dari hidup saya di 2015 dengan 2016? Ketika saya coba flashback lagi, dipaksa dalam tanda kutip oleh Pak Guru untuk merefleksikan lagi gitu ya, kehidupan saya selama 2016, saya berpikir ada satu peristiwa yang Tuhan kerjakan luar biasa, yang saya baru sadari, ternyata itu suatu yang besar yang saya pernah kehilangan sebelumnya. Yaitu simpel saudara, itu adalah yang namanya pelayanan. Bapak Ibu, saya adalah seorang yang dibesarkan di keluarga Kristen dan jarang sekolah minggu, jadi nggak pernah merasakan indahnya sekolah minggu. Tapi saya ditangkap Tuhan justru ketika saya di SMA dan di bangku kuliah. Kemudian setelah saya lulus kuliah, saya aktif di Parachurch pelayanan perkantas di Jawa Timur, sangat aktif sampai saya juga sempat melayani sebagai salah satu ketua alumni di perkantas Jawa Timur. Sehingga boleh dibilang setiap tahun saya lalui dengan suatu pelayanan yang sangat padat dan sangat banyak. Tahun 2009 saya mengalami dari Surabaya saya pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta dan pada saat itu saya sama sekali terputus, disconnected dengan komunitas saya dulu, perkantas di Jawa Timur. Karena perkantas di Jakarta agak beda. Saya datang ke gereja demi ke gereja, seperti tadi Ibu Dinar ya, datang ke gereja yang besar, merasa seperti orang asing begitu ya. Datang ke gereja yang besar, setiap minggu datang seperti orang baru terus Bapak Ibu, nggak ada kenal siapa-siapa gitu, terus merasa seperti orang baru. Sampai suatu saat saya berlabuh di gereja ini, nggak sengaja sih waktu itu muter-muter, terus kelihatan GKY Cibubur, wah ini kayaknya oke juga nih, gerejanya kecil, kita coba di situ. Saya dengan istri dan saya sangat merasa welcome pada waktu itu, apalagi waktu itu yang pertama kali disuruh berdiri sama Pak Ferry, diperkenalkan, terus kemudian dinyanyikan Ku Menyambutmu dan seterusnya. Saya merasa welcome, terus kemudian saya mulai aktif ke gereja ya, maksudnya datang ke gereja waktu demi waktu. Tapi saya nggak terlibat banyak, saya hanya datang rutin di hari Minggu. Sampai suatu waktu di satu saat di tahun lalu, jadi 2015, saya lupa persisnya, Pak Ferry memberikan kesempatan untuk menjadi song leader di kebaktian Pasutri gitu. Wah, orang juniornya, saya pikir ya, orang junior keder juga. Tapi saya berdoa Tuhan berikan kesempatan itu. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu ketika saya menerima tawaran itu, menerima panggilan Tuhan itu, dan saya jalankan, saya seperti merasakan sesuatu yang sudah hilang 7 tahun Bapak Ibu. 2009, 2015 saya baru kembali mengalami apa yang namanya pelayanan. Bayangkan, selama waktu itu ke gereja, tapi disconnected dengan apa yang namanya pelayanan. Maka waktu saya merenungkan 2016, Tuhan kasih lagi kesempatan. Kemarin di Agustus Pak Ferry hubungi lagi, Pak, bersedia nggak untuk bergabung juga di dalam kepanitiaan Natal dan
HUT kemarin. Saya bersyukur nggak pakai tanya 2 kali, nggak pakai terlalu banyak ini ya. Memang saya minta waktu berdoa dulu, tapi dalam hati saya ini sudah kayak sebenarnya udah ingin menjawab iya gitu. Dan akhirnya memang saya iakan dan saya terlibat, Bapak Ibu. Dan betul, satu kata yang ingin saya sharingkan, atau satu kalimat yang ingin saya sharingkan sama Ibu Bapak, ketika kita terlibat pelayanan, sebenarnya bukan Tuhan yang lagi butuh kita melayani Dia, tapi sebenarnya kita yang butuh untuk melayani Dia. Karena bahkan justru di dalam pelayanan itu, saya secara pribadi mengalami keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan. Waktu kita melihat, wah, katakanlah misalnya kita di dalam persiapan kepanitiaan, kayaknya ada aja yang kurang gitu ya. Tapi bagaimana Tuhan bekerja merangkaikan segala kekurangan, dan sungguh apa yang Rasul Paulus bilang, di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Itu benar-benar bisa kita rasakan waktu kita terlibat di dalam pelayanan. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, saya mau bilang, kalau kita masih dikasih kesempatan Bapak Ibu untuk melayani, itu sebenarnya adalah privilege yang sangat luar biasa. Bukan Tuhan yang butuh kita, sebenarnya kita yang butuh untuk ada terlibat di dalam pelayanan itu. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Lalu Pak Guru juga minta share up and down gitu ya. Tadi boleh saya consider sebagai up-nya. Saya rasakan luar biasa. Apa yang saya lupa tidak pernah lagi di-touch oleh komunitas. Waktu pas di dalam kepanitiaan HUT dan Natal, kita ada sepakat doa malam ya. Gitu. Kita ketika pelayanan Bapak Ibu, kita dipaksa juga secara tidak sengaja untuk punya disiplin rohani yang lebih baik. Saya lagi nyantai-nyantai gitu ya, jam 10 malam tiba-tiba WA-nya Bu Dinar masuk. Celing, teman-teman panitia jangan lupa berdoa. Oh iya, langsung berdoa Bapak Ibu. Kalau misalnya WA itu tidak masuk dan saya tidak masuk di dalam kepanitiaan itu, mungkin saya nggak punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan pada malam itu. Mungkin saya lebih memilih bersantai, mungkin saya lebih memilih menikmati waktu saya. Tapi saya bersyukur saya diizinkan Tuhan untuk menikmati itu. Lalu apa yang mungkin masih menjadi down bagi saya di tahun ini? Mohon doa juga Bapak Ibu Saudara. Teruslah saya juga masih sangat bergumul. Pada tahun ini ada 2 hal ketika saya memikirkan perjalanan hidup saya. Ada 2 hal yang kayaknya Tuhan percayakan, tapi saya masih belum bisa berbuat banyak. Yang pertama, keluarga. Bapak Ibu, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, ada suatu kejadian yang begitu membuat saya tersadar. Ada seorang sepupu saya, mungkin usianya belasan atau sekitar 20-an, harus kembali kepada Bapa. Persoalannya bukan pulang kepada bapaknya Bapak Ibu. Ketika saya datang melawat dia, saya melihat sesosok jenazah yang kurus kering, yang akibat sakit ya, dia sakit hepatitis Bapak Ibu. Dan celakanya adalah saya baru saat itu tahu bahwa dia sakit. Itu sepupu saya Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya ini saudara macam apa yang bisa tidak tahu saudara saya sakit demikian rupa sampai hari dia menghadap Tuhan. Ketika saya memikirkan bagian ini dalam hidup saya harus katakan dengan jujur, ini bagian yang masih harus saya perbaiki dan harus saya koreksi. Doakan Bapak Ibu. Saya merasa keseimbangan di dalam kehidupan kita sangat penting. Kita bisa terlibat aktif dalam pelayanan, tapi Tuhan juga percayakan saudara-saudara kita yang paling dekat di kiri kanan kita untuk boleh merasakan cinta Tuhan ya melalui kehidupan kita. Di depan peti itu saya menangis Bapak Ibu. Saya nggak terlalu dekat dengan anak ini, tapi bagaimana saya bisa begitu jahat? Saya bahkan tidak tahu proses dia sakit seperti apa. Memang ketika bicara sama kakak adiknya, kakaknya sudah pindah agama, sudah jadi Muslim. Dan anak ini dia mati-matian mempertahankan imannya, dipaksa untuk pindah, tapi dia tidak mau meninggalkan Kristus. Saya menangis di depan Tuhan dan bilang, nggak boleh lagi terjadi yang seperti ini. Maka secara personal saya di tahun depan punya harapan bagaimana hidup saya juga boleh dipakai untuk lingkaran yang paling kecil di keluarga saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan percayakan saya bekerja di satu lingkungan yang sebenarnya banyak juga orang Kristen ya, tapi di tim saya di divisi atau departemen kami, saya satu-satunya orang Kristen Bapak Ibu. Saya ada 2 pimpinan, satu di atas saya, satu yang layer yang paling puncak.
yang paling puncak Buddha, atas saya Muslim. Saya punya tim 9 orang, tim ini semuanya Muslim. Jadi hanya satu yang saya aja yang Kristen. Ketika saya memikirkan apa yang sudah saya lakukan buat mereka terlalu sedikit. Saya dalam beberapa kesempatan juga bertemu dengan salah satu, saya nggak perlu sebut orangnya, teman di sini di GKI. Ketika kami ngobrol-ngobrol, dia punya satu semangat misi yang luar biasa, yang menceritakan Yesus dengan sangat sederhana, mungkin dengan orang-orang yang dia temui, tapi semangatnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya terus terang belajar, dan saya harus berkata jujur, terus bergumul supaya bisa terus mencontoh orang ini, gitu. Orangnya ada di ruangan ini, Bapak Ibu, tapi nggak perlu tanya siapa, gitu. Bapak Ibu, yang ketiga dan yang terakhir, saya minta juga untuk sharing kira-kira apa harapan untuk gereja ke depan di tahun 2017. Maka ketika saya berpikir harapan saya teringat kisah 10 tahun yang lalu ketika saya meminang seorang gadis yang akhirnya sekarang menjadi istri saya yang main keyboard di situ, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang belum tahu, itu sudah ada yang punya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kami seperti biasa ya, orang pacaran terus kemudian kita merencanakan menikah, kita punya mimpi, Bapak Ibu ya. Wah, mau bikin pernikahannya kayak begini, bahkan kita sudah planning. 10 tahun yang lalu berarti kurang lebih tahun 2006 kita sudah planning. Oke, kita akan booking gedung ini, sudah DP, Bapak Ibu. Tapi pada Agustus 2006 Tuhan berbicara lain. Ayah saya stroke dan harus masuk ICU selama 1 bulan. Itu menjungkir balikkan semua yang sudah kami rencanakan. Bahkan sampai dengan uang DP itu saya saking berharapnya ada mujizat Tuhan, saya sengaja nggak utik-utik, nggak ambil. Beriman tetap bisa merit sesuai rencana kami itu Februari 2007. Sampai akhirnya Tuhan berkata lain. Ayah saya masih Tuhan izinkan untuk bersama-sama dengan kami waktu itu. Tetapi terus terang perekonomian keluarga semua harus fokus kepada support ke ayah saya, sehingga tidak mungkin kita menjalankan mimpi kita. Sehingga pada waktu itu saya dengan istri akhirnya berbicara. Kita punya mimpi, tapi rupanya mimpi yang Tuhan tidak, mimpi Tuhan lain, agendanya Tuhan lain. Akhirnya kami menikah secara sangat sederhana di sebuah gereja, tidak pakai selesai ibadah gitu kita ada makan-makan, sangat sederhana. Tidak dirayakan terlalu besar seperti apa. Tapi kami bersyukur. Bahkan hari ini ketika kita nyanyikan tadi lagu Ya Tuhan Tiap Jam, itu adalah salah satu lagu yang kita juga nyanyikan di dalam ibadah pernikahan kami waktu itu. Apa terus korelasinya Bapak Ibu? Pada peristiwa itu mengajarkan kami berdua bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukan menjalani mimpi kita, tapi menjalani apa mimpinya Tuhan untuk kita. Maka kekhawatiran saya paling besar di tahun ini, bahkan ketika masuk tahun yang akan datang, jangan-jangan Tuhan tolong, jangan sampai saya salah menjalani mimpi saya pribadi, tapi tidak menjalani mimpinya Tuhan. Maka kalau ditanya apa harapan saya untuk gereja, harapan saya adalah gereja ini terus menjalankan mimpinya Tuhan, menjalankan mimpinya Tuhan. Harapan saya dan doa saya, Bapak Ibu juga bersama-sama kita menjalankan mimpinya Tuhan buat hidup kita. Karena mungkin kita punya angan-angan di 2017 usaha saya harus maju, di 2017 saya harus mendapatkan sesuatu yang lebih daripada 2016, saya harus lebih maju. Tetapi barangkali Tuhan punya mimpi yang lain buat ibu, bapak, dan kita semua. Dan kalau itu mimpi itu ada, saya boleh pastikan indah. Boleh cek sama istri saya. Meskipun kita terseok-seok, kita mengalami begitu banyak gitu, dia masih tetap tidak minta cerai itu sampai sekarang dengan saya. Bapak Ibu, menutup sharing saya pada malam hari ini, saya rindukan kita semua terus menjalani mimpinya Tuhan. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi berkat. Terima kasih Pak Rahman. Berikutnya yang terakhir yang mewakili kalian, saya undang Pak Nathan. Bapak mau? Oh, boleh dulu sebelum.
saksi, tapi saya pernah saksi di Kaleb, tapi saya ingin saksi sekali lagi supaya masih banyak ada teman-teman yang belum mendengar. Nah, saya ada saksi kira-kira 2 bulan yang lalu. Saya kan sakitnya gelisah. Dokter katanya itu pejamuan kalau bahasa kemarin itu saraf kejepit. Kalau boleh bahasa Kalimantan itu juga pareho kalau bahasa Aceh gitu hakho. Satu lagi itu pengakulan itu tapi kalau bahasa lain itu cintai Taiwan. Ya, penyakit ini bikin saya tidak bisa makan, tidak bisa minum sampai ya 2 minggu ada juga. Selanjutnya saya udah nggak tahu. Habis 2 minggu yang lain itu berarti anak saya sama istri saya yang tahu. Itu saya yang tahu. Dia bawa kemana? Saya nggak tahu juga. Saya nggak tahu. Sampai saya pulang dari rumah sakit baru tahu. Saya mah nggak tahu apa-apa lagi. Itu semua. Terima kasih itu saudara sama bapak-bapak, ibu-ibu yang berdoain saya. Saya bantuan berdoa, bantuan materi. Sampai saya sekarang bisa hidup kembali. Saya udah lama, ada pingsannya nggak tahu berapa lama. Yang bawa ke rumah sakit juga nggak tahu lama di sana, saya nggak tahu. Sampai pulang ke rumah ada bapak gembala yang bawa saya pulang. Ya itu terima kasih semua yang doain. Juga saya banyak terima kasih. Nanti Tuhan berkati. Terima kasih. Tos. Shalom semuanya. Pada malam ini saya akan bersaksi kebesaran Tuhan terhadap diri saya, khususnya mata saya. Pada bulan lalu, November tanggal 14, pada siang hari, tiba-tiba mata saya itu hitam, tidak bisa lihat sama sekali. Setelah kejadian begitu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan buat mata saya itu tidak bisa melihat lagi.
Soalnya mata saya ini tinggal 20%, kata dokter Singapura. 16 tahun lalu kejadian kayak begini itu sudah terjadi sekali, dan pada November kemarin kejadian yang kedua kali. Dokter Singapura ngomong, kalau uncle, mata kamu harus jaga ya, jangan terbentur, jangan jatuh. Kalau kejadian kedua kali, harapannya tipis. Sudah sepertinya tidak dapat melihat kembali. Soalnya mata kiri saya 20 tahun lalu sudah nol. Jadi saya cuma andalkan mata kanan saya sebesar 20%-nya itu untuk menjalan. Mungkin teman-teman di gereja kalau saya tidak cerita mungkin tidak tahu. Saya orangnya agak pede, maksudnya masalah besar saya menjadi kecil, masalah kecil dihilangkan. Di sini saya mau menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Pada waktu saya tanggal 14 itu sudah hitam dengan vonis 2 kali 24 jam kamu harus dioperasi. Kalau tidak operasi, harapan kamu untuk melihat ke depan sepertinya sudah hitam. Pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah pimpin saya untuk operasi yang kedua kali ini. Jangan sampai mata saya ini sudah tidak bisa lihat. Ajaib sekali, dahsyat sekali Tuhan. Sebelum saya operasi yang kedua kali ini, kalau saya lihat Pak Guru, itu mukanya kayak piring saja. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Tapi kedahsyatan Tuhan, setelah operasi ini saya alis mata Pak Guru saya kelihatan. Ya, puji Tuhan. Ya. Tuhan itu memang maha besar. Di Alkitab kan ada tertulis Bapa di surga memberi pencobaan kepada umatnya tidak melebihi kemampuannya. Maksudnya tidak lebih berat daripada pencobaan yang dia berikan. Memang betul di Alkitab tertulis begitu. Puji Tuhan. Sebagai penutup, saya akan memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan sebuah lagu favorit saya. Oh, 主啊，我没忘记目光看你手所造一切奇妙大果，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大果填满了一座座，我灵歌唱。赞美我救赎主，你真伟大，他更伟大。我灵歌唱，赞美我救赎主，
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat menyongsong tahun baru.